Bentar. Saudara memberikan keterangan jangan berdasarkan asumsi pikiran saudara sendiri. Apa fakta yang benar itu yang saudara terangkan? Makasih Yang Mulia. Memang seperti yang saya sampaikan, saya tidak jadi ikut pertemuan itu Yang Mulia. Itu Pak, jangan digiring dia untuk berpikir sendiri, dia bukan ahli. Fakta yang benar. Fakta yang benar saya tidak ikut. Bohong Pak Gelombang. Kabar ngeri, Kaisang diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo, Pak Lurah auto panik. Termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya ada problem korupsi sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan kepada Jaksa Agung, Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti. Saya tidak melihat ada nama yang hilang atau dihilangkan ya. Yang jadi patokan kami memeriksa itu adalah berdasarkan dakwaan yang sudah dibacakan di pengadilan. Ya, kalau beredar semua rumor di luar, kita tidak bisa menanggapi rumor. Yang kita tanggapi adalah fakta yang sudah digali oleh teman-teman penyidik menjadi surat dakwaan yang sudah dibacakan di pengadilan. Ya, apalagi semua informasi dari masyarakat, nama-nama yang beredar masyarakat kita periksa. Ya, hari ini kita memeriksa 12 orang, bayangin tuh. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ikut terseret dalam kasus korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disinyalir merugikan negara hingga 8 triliun. Sebelumnya, pengacara Direktur PT Solitech Media Sinergi, Iwan Hermawan, Magdir Ismail, mengatakan ada seseorang yang mengembalikan uang sebanyak 27 miliar kepada kliennya. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aliran duit korupsi BTS 4G di Kominfo. Magdir tidak mengatakan secara gamblang bahwa pihak yang mengembalikan tersebut adalah Dito Aryo Tejo. Namun, Irwan menyebut nama Dito ketika memberikan kesaksiannya. Irwan mengaku kepada penyidik bahwa dirinya memberikan 27 miliar pada November-Desember 2022 kepada Dito. Tujuannya untuk meredam pengusutan perkara proyek BTS ini oleh Kejagung. Saat Irwan menyerahkan uang tersebut, Dito masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun Dito tidak menjelaskan secara gamblang perihal isu penerimaan uang 27 miliar tersebut saat dimintai konfirmasi usai diperiksa Kejagung Senin 3 Juli 2023 silam. Dan terkait rumor keterlibatan Kaisang dimulai ketika akun Twitter @hc_poirot menyebut Kaisang dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo memiliki kedekatan. Keduanya disebut-sebut sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Entah apakah itu terkait dengan BTS Kominfo atau tidak. Terkait hal itu, analis sosial politik Ubaidillah Badrun mengatakan dugaan keterlibatan putra kepala negara itu adalah sebuah dugaan yang wajar. Sebab diketahui memang Kaisang memiliki kedekatan dengan Menpora Dito yang juga diduga terlibat dalam kasus tersebut. Untuk memastikan benar atau tidaknya keterlibatan Kaisang dalam kasus ini, Ubaidillah lantas mendesak Kejagung untuk segera turun tangan melakukan pengusutan. Bila perlu, penanganan kasus ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kondisi ini dianggap sebagai kesalahan rezim Jokowi yang sudah menjadikan Joni Plate sebagai tersangka. Pasalnya, hal itu justru akan membuka borok KKN di keluarga Jokowi. Sebenarnya, kabar keterlibatan Kaisang dalam kasus korupsi ini sudah beredar sejak Juli lalu, tapi baru-baru ini kembali mencuat. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah mengatakan bukan tidak mungkin kasus korupsi BTS Kominfo dapat melibatkan banyak orang, tak terkecuali orang-orang di sekeliling istana. Hal ini lantaran kontrol terhadap kebijakan secara keseluruhan tentu selalu bertumpu pada kekuasaan. Menurut Herdiansyah, Plate yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem juga bagian dari kekuasaan. Jadi bukan tidak mungkin kalau ada yang menduga putra bungsu bahkan hingga menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Tinggal bagaimana melacak dan memastikan kemana saja dana korupsi BTS itu mengalir, karena bukan main-main, sampai triliunan rupiah. Untuk itu Castro menilai ini menjadi tugas Kejagung membuktikan orang-orang yang terlibat atau menerima hasil kejahatan korupsi BTS ini, tidak terkecuali Kaisang dan Dito.
Selain itu, jika pengembalian uang hasil korupsi senilai 27 miliar benar akan dikembalikan, hal ini tidak membuat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya bebas dari pidana. Castro menjelaskan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara itu hanya menjadi alasan meringankan hukuman, bukan alasan menghapus pidana. Jika memang benar Kaisang terlibat dalam kasus tersebut, tentu kubu Prabowo dan Pak Lurah akan panik. Jadi, kita hanya tinggal menunggu bagaimana Kejagung bergerak. Tentu kita berharap Kejagung akan bisa terus terang dan membabat habis para koruptor tanpa pandang bulu. Bagaimana menurut Anda? Minasan, ohayo gozaimasu. Watashi tachi wa kyou koko ni irasemaste ureshii desu. Hajimemashite, Atiko to moshimasu. Kyou wa minna de tanoshiku iso ni sugoso to omoteimasu. Yoroshiku. Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atikoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Di panggung itu, di atas panggung itu dia berdiri sendirian, berpidato dengan lantang, mempesona puluhan ribu masyarakat yang sengaja datang untuk menjumpainya. Mbak Atikoh adalah bintang tak terduga dari kampanye ini. Adu kualitas Siti Atikoh dan Ferry Farhati, dua calon ibu negara Republik Indonesia. Yang satu tuai pujian karena keanggunan dan kepintaran, yang satunya kena skandal dana hibah PAUD. Waduh. Kita mulai dengan secara undang-undang masih harus dibereskan tingkat nasional. Sekarang bagaimana dengan DKI, mulai tahun ini kita alokasikan dana khusus untuk guru PAUD. Dan kita ingin nanti makin hari makin besar, dan kita ingin fasilitas, bukan hanya kesejahteraan gurunya yang kita tingkatkan, tetapi juga kondisi PAUD-nya kita tingkatkan, terutama PAUD-PAUD di daerah-daerah yang hari ini masyarakatnya masih belum sejahtera, karena harapan perubahan ada pada anak-anak mereka. Saya suka langganan majalah. Saya suka cerita-cerita di majalah Bobo, di majalah Hai. Kalau hari apa mungkin datang di majalah Hai. Kan ceritanya cerita anak-anak ini. Penulis favorit, saya Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Bukan cuma sosok capres-cawapresnya, para istri yang otomatis akan mendampingi mereka kelak turut menuai atensi publik. Termasuk yang belakangan ramai dibandingkan adalah sosok istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, dan istri Anies Baswedan, Ferry Farhati. Ferry Farhati Ganis. Pasalnya, kedua wanita hebat ini rupanya sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada dengan rekam jejak pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, jika membandingkan riwayat pendidikan dari Siti Atikoh dan Ferry Farhati, kira-kira siapa ya yang akan lebih unggul? Riwayat pendidikan Siti Atikoh Supriyanti adalah sebagai berikut. Istri Ganjar Pranowo ini lahir pada 25 November 1971 di Purbalingga, Indonesia, dan telah menikah selama 24 tahun. Dari pernikahan tersebut, Siti Atikoh dan Ganjar dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Namun sebelum menikah, Siti Atikoh diketahui pernah menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian setelahnya, Siti Atikoh meneruskan studi ke jenjang S2 Kebijakan Publik di Universitas Tokyo, Jepang. Semasa menempuh pendidikan S1 itulah, Siti Atikoh pertama kali bertemu dengan Ganjar yang merupakan kakak tingkatnya dengan selisih 3 tahun. Pada tahun 94, Siti Atikoh dan Ganjar saling berkenalan selama melaksanakan KKN di Desa Bantir, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Istri Capres nomor urut 3 tersebut bahkan sempat viral beberapa waktu lalu karena handal dalam berpidato dengan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Jepang dan Inggris, dalam acara Asosiasi Studi Jepang di Indonesia, ASJ Annual International Symposium and Seminar on Japanese Studies in Indonesia.
Pidato Ibu Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu pun disambut riuh tepuk tangan peserta Forum ASI Annual. Acara bertemakan Human Security Issues, Revisiting the Concept of Human Security from the Perspective of Japan and Indonesia itu dilaksanakan di Kompleks Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, Jateng, 7 Desember 2023. Atikoh merupakan Dewan Kehormatan Asosiasi Studi Jepang di Indonesia. Dan selanjutnya, riwayat pendidikan Ferry Farhati Ganis. Ferry Farhati Ganis dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada 6 Agustus 1971. Ferry diketahui menikah dengan Anies Baswedan sejak tahun 96 dan kini telah dikaruniai 4 orang anak. Seperti Siti Atikoh, Ferry diketahui telah menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada sebelum dinikahi Anies. Lalu pada 2002, Ferry melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana untuk program studi Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Selama pendidikan S2 inilah Ferry sempat mengabdi sebagai teaching assistant hingga mendapatkan beasiswa dari Philanthropic Educational Organization dan American Indonesian Cultural and Educational Foundation. Ferry sempat menjalani internship di DeKalb County Women, Infant and Children yang kemudian mendorongnya untuk menekuni bidang parenting education di NIO. Tapi sayangnya ada sedikit celah dalam rekam jejak Ferry Farhati. Seperti dilansir dari berbagai sumber, Ferry sempat tersangkut skandal dana hibah PAUD. Kala Anies menjadi gubernur Jakarta, Anies secara sadar pernah memberikan dana hibah sebesar 40 miliar kepada Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Himpaudi. Ini pertama kalinya Himpaudi mendapatkan hibah. Dan yang menjadi skandal adalah entah murni sebuah kebetulan dan bukan disengaja, Anies memberikan dana hibah ke Himpaudi setelah mengangkat istrinya menjadi Bunda PAUD. Sebelumnya, Anies mengukuhkan istrinya Ferry Farhati Ganis sebagai Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta. Ia menyatakan bertekad menjadikan PAUD di Jakarta sebagai yang terbaik. Bahkan Anies berjanji membahagiakan para pendidiknya dan mengupayakan menambah PAUD di daerah Jakarta. Nah, pertanyaannya, apakah Anies akan melakukan hal yang sama jika bukan istrinya yang menjabat sebagai Bunda PAUD? Ini penting untuk membuktikan keberpihakan Anies memang untuk rakyat kecil dan pendidikan anak usia dini. Hal ini yang perlu dipertanyakan juga jika Anies memberikan dana hibah 40 miliar ke Himpaudi karena faktor istrinya yang dia lantik sebagai Bunda PAUD, maka artinya keberpihakan Anies bukan untuk rakyat kecil, namun untuk istrinya sendiri. Apa yang saya tulis di artikel ini memang masih sebatas analisa yang tentu bisa benar dan bisa salah. Hanya saja saya tidak yakin Anies akan tetap memberikan dana hibah ke Himpaudi jika bukan sang istri yang menjadi Bunda PAUD, bukan? Jadi kira-kira mana nih yang lebih pantas jadi Ibu Negara Republik Indonesia? Ini saya cuma ngomongin Ibu Negara nomor 1 dan 3 ya. Karena ya seperti yang kita tahu, nomor 3 kan jomblo alias gak punya ... Ya gitu deh. Bagaimana menurut Anda?